Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 yaitu kelompok tunarungu. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Resi Ananda Putri, teman saya ada Mega, ada Wiwi Wijayanti dan ada Niki Angelin. Menurut Ferdia Mengusong 2014, yang dimaksud dengan anak tunarungu yaitu mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan khusus. Menurut para ahli, ya di sini saya menegaskan kembali bahwa anak tunarungu adalah anak yang memiliki kekurangan dan tidak memiliki pendengaran, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Adapun penyebab ketunarunguan yang pertama disebabkan oleh faktor sebelum lahir, di mana di dalam faktor sebelum lahir ini meliputi yaitu faktor keturunan, campak, cacar air, terjadinya keracunan darah, penggunaan pil kimia atau obat-obatan secara berlebihan, yang terakhir yaitu kekurangan oksigen. Dan yang kedua ada faktor saat anak dilahirkan. Nah, di mana di dalam faktor saat anak dilahirkan ini meliputi yaitu faktor resus atau ibu dan anak yang sejenis, anak lahir prematur, anak lahir menggunakan forceps atau alat bantu tang, proses kelahiran yang terlalu lama, dan yang ketiga yaitu ada faktor sesudah anak dilahirkan. Nah, di mana di dalam faktor sesudah anak dilahirkan ini meliputi infeksi peradangan selaput otak, tunarungu perseptis yang bersifat keturunan, ototitis media yang kronis, terjadi infeksi pada alat-alat pernafasan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Wijayanti dari jurusan PGSD Universitas Borneo Tarakan, Lokal B Angkatan 2017. Pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang karakteristik dari anak tunarungu. Anak tunarungu atau yang lebih kita kenal sebagai orang yang memiliki gangguan pada pendengarannya, itu dapat kita kenali dari segi fisiknya, kemudian segi tingkah lakunya, dan dari segi keluhan-keluhan yang dikeluhkannya. Oke, dari segi fisik, anak tunarungu itu biasanya selalu mengeluarkan cairan dari liang telinga atau lubang telinganya, kemudian memiliki daun telinga yang tidak normal, kemudian sering mengeluh gatal atau sakit di lubang telinga atau di liang telinganya. Kemudian jika diajak berbicara, itu tidak bereaksi jika kita berbicaranya tidak keras. Kemudian selalu meminta diulang-ulang saat bicara. Dan ketika berbicara, dia selalu memperhatikan bibir dari lawan bicaranya. Selanjutnya dari segi tingkah laku. Dari segi tingkah laku, anak tunarungu itu biasanya memiliki sifat yang egois, kemudian impulsif, kemudian rigidity atau bersifat kaku, suka marah dan mudah tersinggung, selalu khawatir dan ragu-ragu. Kemudian dari segi keluhan-keluhan yang dikeluhkannya, anak tunarungu itu biasanya selalu mengeluhkan sakit pada telinganya, kemudian mendengar dengungan atau deringan-deringan, padahal orang yang ada di sekitarnya itu tidak mendengar. Jadi hanya dia sendiri yang mendengarnya. Kemudian anak tunarungu itu biasanya selalu mengeluh bahwa ada suara itu di dalam kepalanya, padahal tidak ada suara. Kemudian merasa ada benda asing yang ada di dalam telinganya sehingga mengganggu. Kemudian telinganya itu sakit dan sering demam, sakit pada tenggorokannya atau juga biasa disebut sebagai tonsilitis. Oke, sekian sedikit dari penyampaian saya tentang karakteristik
anak tunarungu, selanjutnya akan dijelaskan atau disampaikan oleh teman saya beberapa hal tentang anak tunarungu. Ada dampak dari ketunarunguan. Yang pertama ada gangguan perkembangan bahasa, yang dimana kita ketahui bahwa mereka memiliki bahasa yang singkat daripada anak normal. Yang kedua ada gangguan intelektual dan prestasi akademik. Para ilmuwan mengatakan bahwa intelektual mereka itu sedikit lebih lambat perkembangannya dibandingkan anak normal lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah gangguan sosial dan intelektual. Kita ketahui bahwa anak tunanetra tidak bisa mendengar, berarti tidak bisa berbicara. Nah, di situ kita bisa katakan bahwa hubungan sosial di lingkungannya itu kurang berjalan dengan baik. Sehingga itulah dampak dari ketunarunguan. Ya, yang berikutnya ada pendekatan anak tunarungu. Pendekatan anak tunarungu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pendekatan komunikasi. Nah, di mana di dalam pendekatan komunikasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada latihan pendengaran. Latihan ini secara sistematis mengembangkan kemampuan anak untuk menyadari dan membedakan suara-suara yang mencolok, termasuk suara-suara lingkungan. Dan yang kedua ada oralisme. Oralisme adalah sistem komunikasi dengan menggunakan bicara dan membaca ujaran. Dan yang ketiga ada manualisme. Manualisme merupakan sistem komunikasi yang menekankan pada ejaan jari dan bahasa isyarat. Dan yang keempat ada komunikasi total. Nah, komunikasi total adalah sistem komunikasi yang berusaha menggabungkan beberapa bentuk komunikasi untuk mengembangkan konsep dan bahasa anak tunarungu. Nah, yang kedua ada pendekatan pendidikan. Nah, di dalam pendekatan pendidikan ini terbagi juga menjadi 4. Yang pertama ada TKLB atau TKKH. Dan yang kedua ada SDLB atau SDKH. Dan yang ketiga ada SLTPB atau SMPKH. Dan yang keempat ada SMLB atau SMAKH. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan mungkin jika teman-teman tidak mengetahui atau kurang paham dan kurang mengerti dan memiliki pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar grup. Dan nanti kami akan menjawabnya di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.